Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada bab yang ke-8 yaitu mengenai getaran harmonik. Di sini nanti kita akan mempelajari mengenai beberapa subbabnya yaitu mengenai getaran pegas, kemudian hukum kekekalan mekanik dari sebuah pegas, kemudian gerakan bandul. Berikut juga mengenai bagaimana kita akan menyelidiki mengenai pegas-pegas yang disusun baik secara paralel maupun secara seri. Nah, namun di sini Pak Jul akan berikan pengertian dulu dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Sebagaimana kita ketahui kalau dulu kita pernah belajar mengenai gelombang ya. Untuk menghitung sebuah periode ya. Periode itu adalah banyak waktu dalam satu kali bolak-balik, atau biasa dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil dibagi N. Sebaliknya untuk frekuensi itu merupakan banyaknya gerakan bolak-balik, dalam rentang waktu tertentu. Nah, dimana kita bisa merumuskan untuk mengenai frekuensinya ya, berarti frekuensi itu sama dengan N dibagi T. Nah, dari kenyataan ini bahwa T dengan F itu kan saling berkebalikan. Jadi kita juga bisa membuat hubungan antara periode dan frekuensi, bahwa frekuensi itu sama dengan 1/T besar, atau periode itu sama dengan 1/F, seperti ini. Nah, ini pengetahuan dasar dulu yang mesti kalian ketahui. Nah, berikutnya kita akan sebuah gaya pegas. Gaya pegas itu dirumuskan sebagai F sama dengan min Kx. Min Kx boleh, ada yang mengatakan F sama dengan min Ky, itu juga boleh. Jadi di mana X ini atau Y ini merupakan simpangannya. Simpangan. Sedangkan K-nya itu merupakan konstanta pegas. Konstanta pegas. Nah, kenapa tandanya negatif ya? Karena gaya pegas itu sifatnya itu kan kembali seperti semula. Jadi setelah dia direntang, kalau yang namanya pegas, dia akan kembali ke bentuk semula. Itulah alasannya kenapa di sini ada tanda negatifnya. Seperti itu. Nah, ini rumus umumnya ya untuk F sama dengan min Kx. Ini merupakan dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam simpangan getaran harmonik. Simpangan getaran harmonik. Nah, ini cukup enggak ya kira-kira nanti? Pak Jul ambil kertas saja baru. Simpangan getaran harmonik itu dirumuskan, bukan dirumuskan ya, simpangan getaran harmonik. Nah, sebagaimana kita ketahui simpangan ini kan tadi sudah saya sebutkan di mana Y atau X tadi. Nah, rumusnya yang namanya simpangan karena pegas itu kan bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai fungsi sinus. Jadi kita bisa menuliskan bahwa simpangan itu dirumuskan secara umum, itu rumusnya adalah Y sama dengan A dikalikan dengan sin theta. Sin theta. Atau biasanya theta ini merupakan Y sama dengan A sin omega T. Di mana omega itu merupakan kecepatan sudut. Kecepatan sudut sudah kalian pelajari. Kemudian T-nya adalah waktu. Kemudian A-nya adalah amplitudo. Amplitudo.
Amplitudo itu merupakan simpangan terjauh dari titik setimbangnya. Jadi kalau misalkan titik setimbangnya ini, nah berarti simpangannya ini yang terjauh, ini jarak. Nah, seperti itu. Ini untuk simpangan. Nah, sekarang persamaan ini bisa Pak Jul kembangkan dengan memodifikasi omeganya. Kita kan tahu bahwa omega itu sama dengan 2pi per F. Bisa juga 2πf atau sama dengan 2pi per T. Ya. Boleh ambil salah satu seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa memasukkan nilai omega ini ke dalam persamaan umum simpangannya, ya. Y sama dengan A sin 2pi ft, atau boleh juga A sin 2pi T per T seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, sedangkan persamaan yang paling belakang ini, T per T ini, yang paling belakang nih ya, yang paling bontot ini bisa Pak Jul modif jadi A kali sin 2pi kali T per T. Kan seperti itu. Ini biasanya dikurung ya. Ini biasanya dikurung nih, karena ini satu kesatuan dari sinus. Nah, nilai T per T inilah yang disebut dengan T per T besar, inilah yang disebut dengan fase getaran, atau biasa dikatakan sebagai sudut fase ya. T per T inilah yang dinamakan dengan fase getaran. Oke, clear ya. Ini untuk yang simpangannya dulu. Ini baru simpangan ini. Yang kedua adalah mengenai kecepatan getaran harmonik. Kecepatan getaran harmonik. Nah, Pak Jul berikan ilustrasi terlebih dahulu. Kalau dalam gerak translasi, gerak yang biasa itu, gerak lurus itu kemarin, kita kan punya yang namanya rumus X sebagai jarak. Ya kan? Nah, kalau kita turunkan X ini terhadap T, itu kita pasti akan menemukan apa? Kita akan menemukan kecepatan. Ya. Jadi kalau misalkan fungsi dari X ini kan bisa dikatakan sebagai fungsi, biasanya kan fungsi jarak ya. Nah, dx per dt itu sama saja v. Nah, bedanya dengan gaya pegas ini ya, bukan jarak. X-nya itu bukan jarak. Tadi Pak Jul pertama kali mendefinisikan ini ya. F sama dengan min kx, F sama dengan min ky. Berarti X itu sama dengan Y. Kalau dx itu sama dengan V, maka dy itu sama saja berapa? Tadi kan Pak Jul sama saja menyatakan bahwa Y itu kan sama dengan X, ya kan? Dicatat dulu. Bedanya apa? Kalau X ini adalah jarak, kalau Y ini adalah simpangan. Bedanya cuma itu. Tapi kan tetap sama, besarannya, satuannya adalah meter. Gitu. Nah, dengan cara yang sama, kalau ini dx per dt sama dengan V, maka kita bisa menurunkan dy per dt itu sama saja V. Seperti itu. Nah, padahal Y-nya siapa? Y-nya ini. Pakai ini aja, yang A sin omega T. Nah, manakala jika Y sama dengan A sin omega T seperti ini, maka D A sin omega T
dikurung terhadap dt ini sama dengan siapa? Nah, ini permasalahan lagi. Karena apa? Karena kalian belum mendapatkan materi tentang diferensial atau materi tentang turunan. Jadi pasti kalian akan mengalami kesulitan di sini. Kalau sebatas konstanta, kalau konstanta itu kan kalau diturunkan tetap A ya. Ini A itu kan konstanta. A. Nah, sekarang sin omega T. Nah, di sini Pak Jul kasih tahu dulu bahwa jika fx itu sama dengan sin x, maka f absen x itu sama dengan cos x. Nah, ini anggap kalian sudah mengetahui ini. Ini maksudnya apa? Jika fungsinya adalah sin x, maka turunan dari sin x adalah cos x. D itu adalah singkatan dari diferensial atau turunan. Ya. Jadi persamaan ini kan persamaan simpangan A sin omega T itu diturunkan terhadap T. A-nya tetap. Nah, sekarang kita tinggal menurunkan sin omega T. Sin omega T itu turunannya adalah cos X. Berarti di sini turunannya juga cos omega T. Nah, catatan ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena yang di dalam atau omega T-nya ini juga harus diturunkan lagi. Diturunkan jadi apa? Diturunkan omega T itu kalau diturunkan menjadi omega. Sedemikian hingga kita D ini Pak Jul ganti dengan V. V itu sama dengan A kali omega kali kosinus omega T. Ini fungsi trigonometri. Kalau maksimum dia nilainya 1, maka kalau misalkan kecepatannya maksimum, maka V maksimum sama dengan A dikalikan omega. Seperti ini. Nah, ini baru ketemu kecepatan getaran harmonik. Seperti itu. Oke, gitu. Kita lanjut ke percepatan sekarang. Nah, percepatan itu juga sama. Percepatan itu juga sama. Saya balik ya. Percepatan itu juga sama. Kok bisa sama? Seperti ini, percepatan. Kecepatan gerak harmonis. Percepatan bukan gerak ya, getaran ini. Getaran harmonis. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi kalau dx per dt itu kan sama dengan kecepatan ya. Nah, diingat ini gerak translasi dulu. Gerak translasi. Gerak biasa. Kemudian kalau dv per dt itu kan sama dengan A. Jadi kalau persamaan jarak diturunkan terhadap waktu itu adalah kecepatan. Kecepatan diturunkan terhadap waktu itu adalah percepatan. Sama dengan yang tadi. Tadi kan kita sudah menghitung Pak, kalau pada ini getaran harmonis. Harmonis kita sudah punya bahwa dy per dt itu sama dengan V, di mana V itu sama dengan A kali omega kali kosinus omega T. Kan tadi sudah ketemu ini. Nah, sekarang kalau ini dy per dt sama dengan V sudah, sekarang dv per dt ini diturunkan. Berarti dv per dt sama dengan d A omega kali kosinus omega T dibagi dt.
per dt maksudnya. Nah, dv per dt-nya apa tadi? A. Nah, kembali lagi ke masalah turunan ternyata. Nah, ini turunan lagi. Ya. Turunan lagi. Kalau A omega ini konstanta. Jadi tinggal langsung kita tulis konstanta. Nah, sekarang permasalahannya adalah kosinus omega t. Nah, perlu kalian ketahui fx sama dengan kosinus omega t, maka turunan fx sama dengan, jadi kalau cos itu diturunkan jadi min sin omega t. Sorry, ini tidak terpaut. Pak Jul salah ini. Sebentar. Ini X ya, mestinya Pak Jul di sini juga X sama X. X. Nah, ini X. Jadi kalau fungsinya cos X diturunkan itu jadinya min sin X. Ya, jadi ini kalau cos omega t diturunkan jadi min sin omega t. Karena di sini omega t, maka di sini omega t. Kalau sini X, yo sini X. Seperti itu. Nah, ini omega t diturunkan lagi. Berapa? Omega t tadi kalau sebelumnya ya, omega t itu kalau diturunkan adalah omega. Jadi A sama dengan ini bisa pindah ke depan ya. Ingat, ini hubungannya perkaliannya, bukan min. Ya. Jadi min A kali omega kuadrat kali sin omega t. Seperti ini. Nah, karena ini fungsi trigonometri, maksimalnya adalah 1. Maka A maksimum sama dengan min A omega kuadrat. Seperti itu. Oke, gitu ya. Paham ya? Untuk mengenai getaran harmonis. Jadi dalam getaran harmonis itu kalian mempelajari, nanti yang perlu kalian ketahui adalah ini. Jadi tadi kalau Y itu sama dengan A sin omega T, maka kecepatannya adalah A omega kosinus omega T, kemudian A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T. Nah, inilah kesimpulan dari semua perhitungan tadi. Oke, gitu ya. Ini mengenai masalah apa ini tadi? Getaran harmonis. Sebenarnya soal-soalnya ada ya di situ ya, tapi lebihnya kecenderungannya lebih ke hukum penerapan dari hukum kekekalan energi mekanik ya, karena lebih ke hukum kekekalan energi mekanik. Ini semuanya rata-rata pakai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi makanya tadi Pak Jul bilang ini latihannya sedikit sekali. Seperti itu. Dan kebetulan untuk yang kelas 11 ini sebenarnya ada buku latihan bagus yang dari Erlangga, itu ada Bupena. Cuman kalau yang untuk kelas 11 itu belum terbit. Kalau yang kelas 10 itu terbit. Pak Jul bahas juga di channel bahas.bupena. Seperti itu. Kayak gitu ya, saya rasa cukup untuk teorinya. Ini benar-benar 100% teori semua ya ini ya. Tapi semoga kalian bisa memahami mengenai urutannya. Soalnya antara getaran harmonis dengan gerak translasi itu kan ada hubungannya. Hubungannya apa? Yaitu hubungannya antara bagaimana kita menurunkan antara masing-masing besaran. Jadi mulai dari ini tadi yang besaran simpangan diturunkan ke dalam kecepatan, kemudian diturunkan lagi menjadi percepatan. Ini kalau kalian masih bingung masalah penurunan itu wajar, suatu hal yang lumrah. Karena apa? Karena teori turunan atau diferensialnya itu baru akan kalian dapatkan saat kalian kelas 12.
Tapi di sini Pak Jul sudah singgung sedikit mengenai sifat-sifat turunan. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.